Saudara, Anda menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan. Informasi kita lanjutkan dengan Presiden Prabowo Subianto bertemu 6 pemimpin redaksi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan ini berlangsung di meja bundar selama 2 jam. Dalam pertemuannya dengan 6 pemimpin redaksi, membahas berbagai isu yang sedang berkembang hingga menyampaikan beragam hal yang sudah dikerjakan pemerintah. Menurut Wakil Menteri Kombiji Anggara Prabowo, pertemuan kali ini digagas langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai tindak lanjut pertemuan dengan para Pemret yang digelar sebelumnya. Gagasannya dari Presiden langsung. Mungkin bulan lalu ya Presiden sudah sempat berdiskusi dengan teman-teman Pemret semua, waktu itu ada 30 orang. Cuman kan waktu itu suasananya ngalir. Nah, kemudian ada banyak permintaan, kita udah kurang lebih 150 hari kerja pemerintahan ini, banyak permintaan dari media-media untuk wawancara Pak Presiden. Nah, waktu itu Pak Presiden bilang kayaknya sudah saatnya untuk wawancara dan menjawab, mungkin kan banyak juga isu-isu yang sedang berkembang, apa yang Presiden juga ingin menyampaikan apa yang sudah dikerjakan 150 hari ini di pemerintahannya, timbullah konsep ini. Masih dari agenda, Presiden Prabowo Subianto bertemu 6 pemimpin redaksi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Saudara, Presiden Prabowo membahas berbagai isu yang sedang berkembang hingga menyampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan pemerintah. Pertemuan berlangsung di meja bundar selama 2 jam yang membahas di mana pemimpin redaksi harian Kompas Suta Dharma Saputra mengatakan masalah ekonomi seperti nilai tukar rupiah hingga kebijakan fiskal dibahas dalam pertemuan ini. Selain itu, ada isu-isu hangat lainnya seperti UU TNI dan pemberlakuan tarif dagang baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga ditanyakan kepada Presiden Prabowo. Pertemuan kali ini sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden dengan para Pemret yang digelar sebelum puasa. Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak ya, mulai dari persoalan geoekonomi ya, karena pertama terkait dengan Trump, kenaikan tarif Trump, kemudian ada isu-isu domestik, persoalan politik, persoalan ekonomi. Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kepada seluruh pemangku kepentingan di negeri ini yang dirasa masih banyak kekurangan gitu. Tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat. Bisa dikatakan sovereign wealth fund, bisa dikatakan investment fund yang merupakan suatu konsolidasi dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Aset-asetnya kita konsolidasi dalam manajemen yang transparan dengan international standards, dan ternyata kekayaan kita cukup luar biasa. Dan kita terus hubungan, negosiasi, saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Saudara, simak wawancara Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin redaksi selengkapnya di program Kompas Petang hari ini, Senin 7 April 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda, saudara, Israel melancarkan serangan udara ke sebuah sekolah, sedikitnya 31 orang tewas dan 100 lainnya terluka. Ada juga informasi hujan deras selama berhari-hari dan banjir bandang melanda wilayah Kentucky, Amerika Serikat. Bencana ini menewaskan seorang anak laki-laki